Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada mahasiswa PIAUD semester 2. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang sumber dan media pembelajaran PAUD dengan topik konsep media pembelajaran. Oke, tujuan dari perkuliahan ini kita akan mahasiswa mampu menjelaskan konsep media pembelajaran, mampu mengidentifikasi jenis media PAUD, dan mampu mengklasifikasikan media pembelajaran dengan benar. Nah, mungkin mahasiswa sudah tahu apa itu yang sering disebut dengan media, kan? Oke, media sering kita pakai. Mengapa anak itu lebih senang dengan belajar menggunakan media? Ada yang tahu? Oke, kita akan membahas tentang media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Jadi, guru itu menggunakan media sebagai perantara dalam menyampaikan pesan pembelajaran agar proses belajar itu lebih mudah dan lebih dipahami. Apalagi kalau anak PAUD itu lebih berpikirnya terkait dengan konkret. Jadi dia harus ada media pembelajaran. Ketika beda dengan anak-anak yang sudah dewasa, belajarnya itu menggunakan masih berpikirnya itu masih bisa abstrak. Tapi kalau anak PAUD itu berpikir secara konkret. Jadi harus ada bendanya, harus ada medianya. Nah, mengapa media itu penting bagi anak usia dini? Kita ketahui bahwa pendidikan anak usia dini itu belajarnya melalui bermain, berpikirnya masih dalam berpikir konkret, harus ada bukti nyata. Dan anak-anak itu lebih mudah tertarik dengan warna-warni ya, dari warna dasar, kemudian dan dia juga tertarik dengan bentuk benda. Tujuan penggunaan media itu memudahkan dalam membantu pemahaman anak dalam pembelajaran. Anak lebih mudah memahami ketika belajar tentang sapi. Kalau Anda menyebutkan sapi tanpa memperlihatkan medianya, misalkan gambar sapi. Nah, kita berbicara tentang sapi tanpa ada gambar, itu murid itu masih berpikir sapi itu yang mana. Oke, kalau misalkan anak-anak itu terbiasa melihat sapi, tetapi kalau anak-anak tidak terbiasa melihat sapi, pasti dia ini bingung apa itu sapi. Kemudian itu terus menarik perhatian anak dalam berdiskusi. Selain itu juga meningkatkan motivasi belajar anak dan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran PAUD itu pembelajaran yang menyenangkan. Fungsi media pembelajaran itu pertama menarik perhatian siswa. Yang kedua berfungsi dalam membantu pemahaman siswa dalam belajar. Yang ketiga menjelaskan konsep secara abstrak. Nah, dan membuat belajar lebih aktif. Itu fungsi dari media pembelajaran. Yang kita ketahui ada jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran itu jenisnya ada media visual. Visual itu gambar ya, visual gambar seperti poster, kemudian foto, itu adalah media visual. Ada juga audio. Media audio itu ada suara. Misalkan anak-anak mendengarkan musik, misalkan kalau dulu kaset ya, audio kayak gitu. Sedangkan kalau audio visual itu bisa melihat gambar dan juga bisa melihat serta mendengar. Nah, kemudian juga ada media jenisnya ada manipulatif, ada jenisnya lingkungan. Nah, media yang dapat dilihat misalnya flashcard ya, poster, ada buku cerita bergambar. Itu adalah media visual, media yang dapat dilihat, hanya dapat dilihat. Mungkin di lembaga PAUD itu sering kita bisa melihat ada
media-media visual. Kalau media audio, nah media yang dapat didengar, ini menggunakan telinga ya, mendengarkan. Contohnya lagu anak, rekaman cerita, musik pembelajaran. Sedangkan kalau media audiovisual itu media yang dapat dilihat dan didengar, misalnya video animasi. Nah, video animasi itu adalah gabungan antara gambar dan suara. Nah, yang kedua adalah film edukatif anak, itu menggunakan media audio visual. Kalau media manipulatif apa, Bu? Yaitu APE, alat peraga edukatif ya. Misalkan media yang dapat dimainkan langsung oleh anak langsung bermain ya. Puzzle, balok susun, Lego itu adalah media manipulatif. Kalau media lingkungan apa, Bu? Media lingkungan adalah media yang berasal dari lingkungan sekitar. Bisa terkait dengan tanaman, pasir, air, batu. Itu adalah media lingkungan. Masuk lingkungan ya. Nah, kita harus ketahui juga apa itu karakteristik media PAUD. Nah, karakteristik media PAUD itu media yang baik itu harus aman. Aman bagi anak-anak. Nah, kalau misalkan kita menggunakan media lingkungan, ya tadi kan tanaman. Kira-kira kalau tanamannya itu ingin menjelaskan tentang bunga mawar. Nah, bunga mawar itu cantik ya, tapi kira-kira aman nggak untuk anak? Padahal ingin memperlihatkan media melalui tanaman. Bisa aman jika duri-durinya itu nanti bu gurunya harus motong atau tidak, atau enggak bu gurunya yang megang. Nah, ada yang masih ada durinya, ada juga yang durinya sudah dipotong kayak gitu ya. Terus media itu harus yang menarik. Nah, menarik itu bisa menimbulkan anak itu ingin tahunya tinggi ya. Selain itu juga media harus berwarna ya dan mudah digunakan. Itu karakteristik media untuk PAUD, aman, menarik, berwarna dan mudah digunakan. Jangan sulit-sulit. Contoh media di PAUD ada boneka tangan. Nah, boneka tangan termasuk apa? Manipulatif atau apa? Puzzle huruf, kartu angka, dan balok kayu itu media PAUD. Banyak lagi media pembelajaran yang ada di PAUD. Apalagi kalau pembelajaran di PAUD sebaiknya itu menggunakan media. Ya, media apakah harus beli? Tidak, media tidak harus beli. Bisa dari lingkungan, bisa dari kreativitas guru. Nah, peran guru dalam penggunaan media, nah guru ini berperan dalam memilih media yang tepat untuk anak. Tepatnya bagaimana? Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, disesuaikan dengan usia anak, disesuaikan dengan eh, proses pembelajarannya, temanya. Nah, itu. Kemudian menggunakan media secara kreatif. Nah, media itu harus digunakan secara kreatif dan menyesuaikan dengan perkembangan anak. Ketika anak PAUD kelompok bermain dengan anak TK, itu juga medianya berbeda. Semakin tinggi misalkan KP dengan PAUD itu medianya juga berbeda ya, meskipun kita belajar tentang berhitung. Media yang digunakan dari jumlahnya atau dari bentuknya, dari sudut mana itu perlu, dari sudut perkembangannya itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Nah, ini ada itu ya, untuk lebih memahami silakan mahasiswa tugasnya menyebutkan 10 contoh media pembelajaran PAUD yang ada di lembaga jenengan sendiri-sendiri. Jadi jenengan yang sudah mengajar, coba jenengan mulai mengklasifikasikan media yang ada di kelas tempat jenengan mengajar ya. Misalkan, dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi ada 5 jenis media pembelajaran ya. Nah, itu silakan jenengan klasifikasikan berdasarkan jenisnya. Audio apa saja, kemudian visual apa, audio visual yang mana,
ya manipulatif yang mana, yang lingkungan yang mana. Nanti bisa diklasifikasikan, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Setiap jenisnya itu minimal 5 ya, 5 atau sampai 10. Nanti ditulis di kolom komentar di Classibur. Oke. Misalkan mengklasifikasikan di sekolahan ada apa ya. Dengan ini oke. Jadi media untuk perkuliahan ini kita bahwa media pembelajaran itu adalah media yang membantu guru dalam menjelaskan materi sebagai perantara. Dengan tujuan juga bahwa media pembelajaran itu mampu membuat sebuah pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Demikian perkuliahan media pertemuan kedua terkait dengan media pembelajaran. Terima kasih. Silakan mahasiswa mengerjakan tadi, mengklasifikasikan media yang ada di ruang kelas masing-masing. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.